Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas 2A akan menjelaskan mengenai orientasi dan penempatan kerja. Di sini ada Adelia Safa Salsabila, Ani Rahmawati, Siti Nainal Aman Soliha, Amelia Fitriani, Jihan Azah Nabila, Muhammad Misbahul Anam, dan yang terakhir ada Nurdin Joyo Kuncoro. Yang pertama ada pengertian orientasi. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dalam praktek, orientasi sering hanya berupa indoktrinasi terhadap filosofi, kebijakan, dan peraturan organisasi yang bersangkutan. Orientasi adalah sikap, standar nilai, dan pola perilaku di dalam perusahaan atau organisasi bagi karyawan. Orientasi perlu diprogramkan karena adanya sejumlah aspek khas yang muncul pada saat seseorang memasuki lingkungan kerja baru. Aspek-aspek tersebut seperti masalah yang dihadapi pegawai baru, harapan yang tidak realistis, lingkungan kerja pertama atau gegar budaya, dan diperlukannya proses sosialisasi. Masalah yang dihadapi pegawai baru biasanya berupa kecemasan, seperti apakah saya akan diterima oleh lingkungan, apakah saya bisa beradaptasi dengan cepat, apakah saya akan disukai oleh atasan atau rekan saya. Selanjutnya, harapan yang tidak realistis. Pegawai baru seringkali mempunyai harapan-harapan yang tidak realistis karena tidak memiliki gambaran atau informasi yang jelas dan lengkap tentang lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya ada lingkungan kerja pertama atau gegar budaya. Seseorang yang untuk pertama kali mengenal dunia kerja dapat mengalami gegar budaya karena perbedaan-perbedaan nilai atau etos kerja, kebiasaan, dan lain-lain antara dunia kerja dan lingkungan sebelumnya. Kemudian diperlukannya proses sosialisasi. Karena adanya perbedaan antara kepribadian individu pekerja dan budaya atau nilai organisasi, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian melalui proses sosialisasi. Tujuan orientasi menurut R.S. Smith yang pertama ada pengenalan organisasi atau perusahaan, yang kedua ada penyampaian kebijakan dan praktik-praktik yang penting, yang ketiga ada penyampaian informasi tentang benefit dan service, yang keempat ada pendaftaran program benefit, yang kelima ada pengisian dokumen-dokumen kepegawaian, yang keenam ada penyampaian informasi tentang harapan-harapan manajemen, yang ketujuh ada penetapan harapan-harapan atau tujuan karyawan, yang kedelapan ada pengenalan rekan-rekan kerja, yang kesembilan ada pengenalan fasilitas kerja, dan yang kesepuluh ada pengenalan tugas-tugas atau pekerjaan. Selanjutnya ada program orientasi. Program orientasi ada 7 macam. Yang pertama ada company. Company adalah pemahaman tentang visi, misi, nilai inti organisasi, serta sistem manajemen yang diberlakukan. Yang kedua ada customer, yaitu di mana materi berfokus pada pengenalan customer dan pesaing perusahaan. Yang ketiga ada customs and manners, yaitu berisi tentang peraturan tak tertulis dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di perusahaan. Yang keempat ada teams. Teams yaitu pengenalan karyawan dengan tugasnya. Dan yang kelima ada company regulation yang berisi tentang materi etika kerja juga aturan-aturan tertulis dalam perusahaan. Yang keenam ada job. Job yaitu pengenalan tugas yang dilakukan. Dan yang ketujuh ada facilities. Facilities adalah materi semua fasilitas perusahaan untuk menunjang pekerjaan. Program orientasi sebaiknya dikaji ulang setiap tahun untuk melihat apakah program berhasil dijalankan dan dapat membuat kemajuan di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan hasil orientasi, umpan balik yang komprehensif dibutuhkan dari setiap individu yang terlibat dan ikut serta dalam program orientasi. Umpan balik dapat dihasilkan dengan beberapa cara, antara lain diskusi dengan karyawan baru setelah melewati masa 1 tahun, wawancara dengan karyawan dan pengawas yang dipilih secara acak dan dengan menyebarkan kuesioner.
Manfaat orientasi. Yang pertama, bisa cepat menyesuaikan diri dan menjalin interaksi dengan lingkungan kerja baru. 2. Bisa cepat mengerti budaya organisasi seperti visi, misi, nilai-nilai, dan aktivitas operasional. 3. Memiliki pola pikir yang sejalan dengan perusahaan. 4. Sebagai persiapan bagi karyawan untuk menjalankan tugas di perusahaan. 5. Meminimalisir perasaan cemas, terasingkan, dan bimbang. 6. Cepat memiliki rasa kebersamaan dan memiliki organisasi. 7. Mempermudah proses sosialisasi, meminimalkan kecenderungan karyawan keluar dan memperkecil tingkat ketergantungan. 2. Penempatan sumber daya manusia. Placement atau penempatan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal bagi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Penempatan sumber daya manusia adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan pekerjaannya dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan sumber daya manusia. Yang pertama ialah pertumbuhan perusahaan, yang kedua latar belakang pendidikan, yang ketiga kesehatan fisik dan mental, yang keempat pengalaman kerja, yang kelima faktor status perkawinan, yang keenam sikap, dan yang terakhir usia. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip penempatan kerja yang dibagi menjadi 8. Prinsip kemanusiaan menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak tidak dianggap mesin. Prinsip demokrasi menunjukkan adanya saling menghormati, menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip the right man on the right place, penempatan setiap orang dalam setiap organisasi, yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Prinsip equal pay for equal work, pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Kemudian prinsip kesatuan arah diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. Kemudian ada prinsip kesatuan tujuan, hubungannya dengan kesatuan arah, artinya arah yang dilaksanakan karyawan harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Kemudian ada prinsip kesatuan komando. Karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan, sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. Dan yang terakhir, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan, karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Bentuk-bentuk penempatan kerja sumber daya manusia. 1. Penempatan pegawai baru atau calon pegawai. 2. Penempatan pegawai lama. 1. Penempatan pegawai baru atau calon pegawai. Sebelum seorang pegawai ditempatkan, maka organisasi harus mensosialisasikan pegawainya pada pekerjaan baru melalui kegiatan orientasi untuk meningkatkan dukungan yang lebih efektif. 2. Penempatan pegawai lama. Penempatan pegawai lama mengandung arti bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi yang terdiri dari 1. Promosi, 2. Transfer atau alih tugas,
3. Penurunan jabatan atau demosi. 4. Pemutusan hubungan kerja. Prosedur penempatan kerja SDM. Adapun prosedur-prosedur yang harus dilakukan antara lain adalah manajer tenaga kerja mendelegasikan kekuasaannya kepada bagian seleksi tenaga kerja untuk melaksanakan seleksi tenaga kerja guna mengisi formasi yang telah tersedia berdasarkan kualifikasi tertentu atas pelaksanaan seleksi tenaga kerja. Bagian seleksi tenaga kerja melaporkan atau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka seleksi tenaga kerja kepada manajer tenaga kerja yang merupakan atasan langsung kepada bagian penempatan tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja yang telah lulus seleksi berdasarkan kondisi yang ada dan berdasarkan laporan bagian seleksi tenaga kerja. Tujuan penempatan. Tujuan diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria seperti 1. Pengetahuan, 2. Kemampuan, 3. Kecakapan, dan 4. Keahlian. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.